Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Syazwina dengan NIM 2305100002. Saya berasal dari kelas Hukum Kekayaan Intelektual 4A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi kriteria akhir penilaian dari mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan membahas tentang analisis kasus hak cipta, pembacakan lagu Cinta Luar Biasa karya Agnes Kamaleng. Lagu Cinta Luar Biasa yang dirilis tahun 2018 oleh penyanyi dan pencipta lagu Agnes Kamaleng merupakan salah satu karya musik populer di Indonesia. Lagu ini memiliki hak cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Seiring dengan popularitasnya, muncul berbagai tindakan pembajakan yang dilakukan oleh individu maupun pihak komersil. Bentuk pembajakan tersebut dapat berupa dan mencangkup menggunakan ulang lagu secara utuh tanpa izin di platform digital, menjual CD ilegal, menggunakan lagu untuk kepentingan komersil seperti iklan dan cover berbayar, tanpa mencantumkan izin atau membayar royalti kepada pemilik cipta. Meskipun lagu tersebut secara resmi distribusikan di platform streaming, masih banyak pihak yang memanfaatkan secara ilegal. Tindakan pembajakan lagu ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta lagu berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, menggandakan, dan mendistribusikan ciptaannya. Pelaku yang menggunakan dan menyebarluaskan lagu tanpa izin berarti melanggar hak ekonomi pencipta. Selain itu, pasal 113 ayat 2 menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta jika dilakukan untuk tujuan komersil dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Penggunaan lagu tanpa izin dalam acara komersil, platform digital ilegal atau sebagai latar musik konten monetisasi adalah pelanggaran nyata. Contoh pelanggaran yang umum terjadi di kalangan saat ini yaitu video cover di platform YouTube yang dimonetisasi tanpa lisensi. Setelah itu ada penjualan CD bajakan di toko atau daring. Dan ada radio lokal dan tempat hiburan yang menyetel lagu tanpa membayar royalti melalui LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan pencipta lagu dari sisi pendapatan dan penghargaan terhadap karyanya. Selain kerugian material, pembajakan juga menghambat pertumbuhan industri musik karena mengurangi motivasi para seniman untuk menciptakan karya baru. Hak cipta yang seharusnya dihormati sebagai bentuk perlindungan atas hasil pikir, kreasi dan kreatif pencipta sudah tidak berfungsi lagi. Kasus pembajakan lagu Cinta Luar Biasa merupakan pelanggaran nyata terhadap hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Untuk itu, pencipta atau kuasanya berhak untuk melakukan penindakan melalui jalur hukum, baik secara perdata, yaitu ganti rugi maupun pidana, sanksi penjara dan sanksi penjara. Publik serta penggunaan karya didorong untuk menghormati hak cipta dan membayar royalti secara resmi melalui LMK. Penggunaan musik secara remedial bisa dilakukan secara sah dan adil. Selain itu, penegakan hukum di sektor hak cipta sangat penting dalam menjaga keadilan serta membangun industri kreatif di Indonesia. Baik, pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu tentang pelanggaran hak eksklusif menggandakan dan menggunakannya tanpa izin. Yang kedua itu ada pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang tindak pidana pembajakan ciptaan. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen bisa tidak tahu keaslian produk tersebut. Dampak nyata dari kasus ini yaitu royalti hilang, reputasi rusak, serta industri musik terhambat.
Dalam kasus ini juga ada dua hak yang dilanggar, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dilanggar yaitu penggunaan lagu tanpa izin atau lisensi di berbagai platform. Ada penjualan CD bajakan, pemutaran lagu di tempat umum atau tempat hiburan jika berujung atau bertujuan untuk mendapat komersial dari tindakannya. Kedua itu ada hak moral, yaitu pengakuan atas pencipta atau mencantumkan nama tidak mengubah isi ciptaan lagu tersebut hilang, tidak tercantumkan. Di situ baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari analisis kasus yang saya bawa, yaitu tentang pembajakan lagu Cinta Luar Biasa karya Admes Kamaleng. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.